Selamat pagi saudara, berjumpa bersama saya Ninda Destiani di Kompas Jabar Sepekan yang akan menyuguhkan berita yang terjadi dalam sepekan terakhir di antaranya. "12 anggota geng motor ditangkap, belasan senjata tajam disita." Petani protes pembatasan BBM untuk kebutuhan pertanian. Jalur Pantura belum aman digunakan untuk arus mudik. Dua kelompok geng motor di Purwakarta tawuran menyebabkan 1 orang terluka. Polisi menangkap 12 orang geng motor dan menyita belasan senjata tajam. Dalam video amatir yang beredar luas di masyarakat, nampak dua kelompok geng motor di Jatiluhur, Purwakarta melakukan tawuran pada Minggu dini hari kemarin. Sebelumnya, kedua kelompok geng motor ini sudah janjian untuk tawuran. Dalam insiden tawuran ini, 1 orang mengalami luka. Menurut Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Muhammad Arwin, pasca tawuran itu, polisi menerima 3 orang geng motor yang berhasil ditangkap anggota TNI. Kemudian unit Jatanras Polres Purwakarta melakukan pengembangan dan menangkap total 12 anggota geng motor dan sejumlah barang bukti sajam berbagai jenis. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, 7 orang geng motor ditetapkan sebagai tersangka, 2 orang masih di bawah umur menjadi anak berkonflik dengan hukum atau ABH. Jadi awal mula terungkapnya ini berawal dari laporan warga dan juga akhirnya dari Kompi Batalion Resimen 4 Paranggombong mendatangi TKP dan mengamankan 3 orang daripada pelaku. Kemudian selanjutnya diserahkan kepada kami jajaran Satreskrim Polres Purwakarta dan akhirnya kami melakukan pengembangan. Setelah dilakukan pengembangan, akhirnya kami mengamankan 12 orang yang terlibat tawuran. Para tersangka dan ABH terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Polisi masih mengejar anggota geng motor lainnya yang melarikan diri. Handri Rawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Sejumlah petani di Indramayu mendatangi kantor UPTD KPP Kecamatan Gabus Wetan karena keberatan dengan pembatasan pembelian BBM untuk kebutuhan pertanian. Petani yang biasanya bisa mendapatkan 15 liter, kini dibatasi hanya 5 liter saja per harinya. Lebih dari 50 petani dari sejumlah wilayah mendatangi kantor UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin siang 24 Februari 2025. Para petani mempertanyakan adanya pembatasan pembelian BBM untuk kebutuhan petani dan menuntut pembatasan tersebut dicabut. Kami ini berkaitan dengan masalah untuk belanja BBM, khususnya pertalite dan solar. Cuman sekarang itu ada aturan baru bahwa pertalite dan solar itu ada perubahan ini, bahwa kuota untuk belanja solar itu hanya dapat 38 liter per minggu. Artinya tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan kita para petani. Pembatasan tersebut dilakukan UPTD Kecamatan Gabus Wetan agar efektif dan tepat sasaran, agar oleh para petani tidak digunakan untuk kebutuhan lainnya. Dengan adanya seperti ini,
kami juga bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat petani kami nih Pak. Tetapi di luar kebutuhan petani, kegiatan usaha tani ya kami tidak bisa memberikan pelayanan. Kalau dari petani berapa permintaannya? Permintaannya antara 10 liter sampai 15 liter Pak. Per hari itu? Ya, per hari. Kendati demikian, keresahan yang disampaikan para petani ini akan disampaikan ke pemerintah tingkat kabupaten dan Pertamina Kilang Balongan Indramayu untuk menjadi perhatian. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Ruas jalur antar kota antar provinsi akan disibukkan dengan arus mudik. Ironisnya, meski tinggal 1 bulan lagi, jalur utama Pantura di Kabupaten Cirebon kondisinya banyak yang berlubang dan bergelombang, sehingga membahayakan pengguna jalan. Beginilah kondisi aspal di jalur utama Pantura, tepatnya di Desa Tegal Karang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Sebagian aspal amblas karena tidak dapat menahan beban muatan yang berlebih. Kondisi ini juga membuat bagian sisi kiri aspal bergelombang hingga tinggi sekitar 5 cm. Sebagian pengendara berusaha menghindari titik ini agar tidak jatuh. Lubang-lubang ini tersebar di sepanjang jalan kawasan Simpang Palimanan hingga menuju Kabupaten Indramayu dan sebaliknya. Jurnalis Kompas TV mencoba melintasi lubang yang berada di tengah jalur Pantura ini. Kondisinya sangat membahayakan karena bisa membuat pengemudi hilang kendali. Terlebih ketika mereka memacu motor dengan kecepatan tinggi. Kondisi ini juga sangat membahayakan pengguna jalan di malam hari yang akan melintasi jalur Pantura dari arah Jakarta menuju Jawa. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan 24 Februari 2025 memulai kerja pertamanya dengan menyapa aparatur sipil negara di kantor Gedung Sate Bandung. Erwan juga berkesempatan untuk melihat kondisi ruangan yang digunakan bekerja oleh para ASN. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan memulai kerja pertamanya pada 24 Februari 2025 dengan berkeliling kantor Gedung Sate Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Erwan menyapa sejumlah ASN yang tengah bekerja di Gedung Sate Bandung, termasuk memeriksa kantor dan fasilitas kantor di Gedung Sate Bandung. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi, menyemangati mereka dalam bekerja. Ya, alhamdulillah semua ruangan sangat enak, nyaman untuk bekerja. Tinggal bagaimana kita terus semangat memecahkan semua permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Barat. 24 Februari merupakan hari perdana Erwan melaksanakan pekerjaannya sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kebutuhan pokok di pasar banyak mengalami kenaikan. Terpantau di Pasar Cihaur Gelis Bandung, harga cabai rawit tembus hingga Rp120.000 per kilogramnya. Beberapa hari menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Cihaur Gelis, Kota Bandung misalnya, harga cabai rawit yang meroket hingga tembus angka Rp120.000 per kilogram, dari sebelumnya dijual dengan harga Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah dan bawang putih yang rata-rata per kilogramnya naik Rp10.000. Di pasar ini, bawang merah dan bawang putih kini dijual dengan harga Rp50.000 per kilonya.
Enggak sih, memang udah wajar sih, tapi ya jangan terlalu tinggi-tinggi naiknya gitu. Kalau ini sih belum kerasa banget ya, belum besar lah naiknya, masih sedikit-sedikit gitu. Tapi mungkin itu beberapa hari kemudian pasti naiknya lumayan, melonjaknya lumayan. Kenaikan juga terjadi hampir pada semua komoditas sayur mayur yang rata-rata kenaikannya dari Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogramnya. Begitu juga pada jenis ikan laut dan ikan tawar. Kenaikan hampir merata di setiap jenis yang rata-rata mengalami kenaikan Rp5.000. Ini sekarang per kilonya 60. Sebelumnya 40. Kalau kemarin kalau ini naiknya cepet ini. Tadinya 40, 50 naik terus, naik. Sekarang kan jual bisa 12. Ya. Berkurangnya pasokan disusul tingginya permintaan pasar menghadapi bulan suci, dipandang sebagai penyebab terjadinya kenaikan tersebut. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Indramayu menggelar pawai obor. Pawai obor diikuti pegawai pemerintah dan pelajar hingga masyarakat. Inilah kemeriahan pawai obor yang diikuti oleh pegawai pemerintah dan pelajar, DKM Masjid, serta masyarakat Kabupaten Indramayu. Pawai obor yang dimulai dari pendopo Bupati Kabupaten Indramayu hingga Gor Dharma Ayu dengan melintasi jalan protokol Kabupaten Indramayu. Peserta pawai obor membawa berbagai atribut seperti baliho, spanduk hingga poster bernuansa religi. Wakil Bupati mengatakan kegiatan ini untuk menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah dan semoga membawa berkah bagi warga Kabupaten Indramayu. Pertama, atas nama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, yang pertama saya mewakili Bupati Indramayu yang hari ini Pak Bupati masih di Magelang, dengan bersama-sama ditemani oleh rekan Forkopimda, Ketua DPRD, dan beberapa sekda juga, dan asisten juga staf ahli, dan seluruh jajarannya. Hari ini Alhamdulillah kita mengadakan tahrib ya, menyambut Ramadan 1446 Hijriah. Tentu semangat kita bersama-sama dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang bulan yang suci ini, bulan yang kita idam-idamkan pada setiap tahunnya, alhamdulillah dengan harapan dan semoga. Masjid Lao-Tse merupakan salah satu masjid tertua warga keturunan Tionghoa yang ada di Kota Bandung. Jelang Ramadan, masjid ini terus dibenahi agar warga nyaman beribadah di masjid tersebut. Inilah salah satu masjid tertua di Kota Bandung, bernama Masjid Lao-Tse. Sekilas tampak seperti kelenteng, namun sebenarnya ini adalah masjid aktif yang digunakan warga terutama keturunan Tionghoa yang beragama Muslim. Menghadapi Ramadan, masjid ini terus mengalami pembenahan dan perbaikan agar nyaman digunakan warga saat beribadah mengisi hari-hari di bulan puasa. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Lao-Tse memiliki ornamen khas warga keturunan Tionghoa dengan dominasi warna merah dan aksen kuning menyala, lengkap dengan lampu lampion sehingga kental dengan budaya negeri tirai bambu. Meski demikian, masjid ini sangat terbuka untuk digunakan warga dari etnis manapun, termasuk warga pribumi yang ingin menikmati ibadah dengan suasana yang berbeda. Masjid Lao-Tse adalah salah satu masjid yang banyak dikunjungi di bulan puasa, terutama bagi warga yang tengah berada di tengah-tengah kota Bandung. Masjid yang dibangun oleh umat muslim keturunan Tionghoa pada tahun 1997 ini masih berdiri dengan tegap di antara deretan perkantoran dan ruko-ruko di pinggir Jalan Tamblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Sebuah destinasi wisata alam di Ciwidey selain menawarkan pengalaman seru dan udara segar, pengunjung juga bisa mencicipi madu langsung dari sarang lebahnya. Hal ini tentu akan menjadi satu hal yang tak terlupakan. Terletak di kawasan wisata Ciwidey, Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Green Hill Park menawarkan keindahan alam yang asri. Wisatawan dapat menikmati berbagai aktivitas seperti berendam di kolam air panas alami, menginap di area glamping, dan menikmati ATV Adventure Fun Off-Road Land Rover dan river rafting. Untuk berlibur, destinasi wisata yang satu ini wajib Anda kunjungi jika Anda menyukai alam, edukatif, dan pas buat healing. Tempat wisata non eksotis berada di Jalan Ciwidey, Patenggang, kilometer 41, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Yang unik dan menarik di Green Hill Park, ada satu destinasi wisata edukasi sarang lebah. Pengunjung bisa langsung dicicipi madunya langsung dari sarangnya. Selain rasanya yang manis dan enak, khasiat madu juga sudah terbukti sehat untuk tubuh kita. Di lokasi ini, lebah madu ya, ini kita beri nama Edu Recreation. Jadi rekreasi tapi juga ada materi pendidikannya, khususnya tentang lebah madu. Jadi EduRec ini di Green Hill ini baru ya, baru kita bangun lah seperti itu, dan memang lokasi ini sepertinya tidak dimiliki oleh tempat-tempat wisata lain. Salah satu wisatawan Green Hill Park, Maruli Sumamean, menceritakan dirinya adalah penikmat madu dan saat mencoba langsung madu di dalam sarang lebahnya, pun ada sensasi lain. Apalagi madu lebah ini mengandung banyak manfaat untuk kesehatan. Sebenarnya saya sering makan madu ya, beli madu di apotek, dari mana, di toko obat. Tapi setelah saya mencoba di sini, bahkan di beberapa tempat, sesuai dengan petunjuk dan pengarahan yang mengelola di sini, memang benar madunya sangat berbeda. Rasanya juga berbeda, satu tempat ke tempat yang lain juga berbeda. Ini luar biasa. Gimana Pak rasanya, mungkin saya gambar? Hampir semua manis, tapi teksturnya pasti beda-beda. Selain juga banyak tersedia spot foto indah dan instagramable yang bisa wisatawan abadikan saat liburan di Green Hill Park, suasana nyaman menjadi salah satu yang baik untuk menghabiskan liburan Anda bersama keluarga. Bagi para pecinta adrenalin pun tersedia wahana ATV, Fun Off-Road Land Rover, dan river rafting dengan trek yang menantang dan seru di tengah keindahan alam dan hutan Ranca Bali. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi menarik tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar Sepekan episode hari ini. Saya Ninda Destiani pamit undur diri, sampai jumpa.